Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 alasan logis kenapa Lo Keng Hong menjual sebagian saham Cevin. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa per tahun 2022, Bapak Lo Keng Hong punya kepemilikan saham Cevin sebanyak 5,12%. Nah, sekarang kita akan lihat untuk berita yang ada di mana di sini dicatatkan bahwa Pak Lo Keng Hong melakukan transaksi penjualan alias melepas sejumlah 4,6 juta lembar saham Cevin. Persentase transaksi penjualan yang dilakukan oleh Bapak Lo Keng Hong setara dengan 0,12% sahamnya, di mana berarti kepemilikan yang dijual itu tidak berpengaruh signifikan terhadap total saham yang dimiliki. Nah, di sini juga dicatatkan bahwa penjualan saham tersebut dilakukan selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 19 dan 20 Juni tahun 2023. Sekarang kita akan bahas beberapa alasan atau asumsi menurut saya pribadi kenapa Pak Lo Keng Hong menjual sebagian kecil kepemilikan saham Cevin. Asumsi pertama karena beliau sudah profit 150% atau sudah mendapatkan beggar. Nah, dalam suatu sesi, Pak Lo Keng Hong pernah ditanyakan kenapa beliau menjual saham Klipan Finance sebagian, dan ini merupakan cuplikannya. Kenapa Pak Lo Keng Hong menjual saham Klipan Finance? Beliau punya 200 juta saham lebih, jualnya cuma 4 juta saham saja, nggak banyak. Nah, Pak Lo Keng Hong menyatakan bahwa dirinya membeli saham Cevin waktu harganya di kisaran 200-an, dan akhir-akhir ini harganya berada di sekitar level 500-an. Beliau membeli saham itu di harga 200 dan naik menjadi 500 lebih. Beliau ingin menjualnya sedikit. Itu merupakan salah satu asumsi pertama. Kenapa Pak Lo Keng Hong menjual saham Cevin? Karena sudah naik sekitar 150%. Dari yang awalnya di 200 naik hingga ke angka 500-an rupiah. Kita bisa lihat untuk grafik harga berikut ini, di mana pada saat Bapak Lo Keng Hong membeli, di angka 200-an yang berada pada kotak merah ini. Dan harga saham Cevin terus mengalami peningkatan hingga pada saat video ini dibuat berada di kisaran angka 500-an rupiah. Artinya, dari harga pembelian dan harga saat ini, Pak Lo Keng Hong sudah mengalami peningkatan harga sekitar 150%. Asumsi kedua, PBV mengalami peningkatan. Bisa teman-teman lihat di sini, dulunya saham Cevin di harga 378 dan memiliki price to book value 0,29 kali. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 555 dengan PBV 0,42 kali. Asumsi kedua yang saya ambil adalah kenapa Pak Lo Keng Hong menjual sedikit kepemilikan saham Cevin karena PBV-nya sudah naik hingga bisa dikatakan hampir 1 kali lipat. Dari 0,29 sekarang menjadi 0,42 kali. Meskipun dengan angka 0,42 kali, harga sahamnya masih lebih murah dari modal per lembarnya juga. Sekarang kita lihat untuk kinerjanya. Pada tahun 2022, IPS saham Cevin adalah 78 dan jika disetahunkan di tahun 2023 akan diasumsikan memiliki IPS 105 rupiah. Itu artinya sebenarnya terjadi peningkatan dari 78 menjadi 105 rupiah di tahun 2023 ini. Tapi yang menjadi tanda tanya kenapa IPS-nya meningkat, Pak Lo Keng Hong malah menjual kepemilikan sahamnya. Apakah peningkatan kinerja ini tidak sesuai ekspektasi? Asumsi ketiga, menyiapkan dana cash untuk beli saat ARB. Seperti yang teman-teman tahu, saham Cevin ini akan membagi dividen tunai sebesar 100 per lembar saham. Dan menariknya, selama 10 tahun terakhir perusahaan ini tidak pernah membagikan dividen. Itu artinya pembagian dividen sebanyak 100 per lembar saham ini baru akan dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Nah, jika kita asumsikan harga sahamnya di angka 500 dan membagi dividen per lembar 100 rupiah, itu berarti yieldnya sekitar 20%. Angka dividen yield yang sangat besar, dan ini merupakan salah satu alasan kenapa banyak orang yang membeli saham ini dan harganya mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena mereka mengejar dividen yang besar. Dan biasanya apabila terjadi peningkatan dividen yang luar biasa, akan ada saatnya di mana saat ex-date, harga sahamnya potensi ARB besar-besaran mengikuti yield yang diberikan yaitu 20%. Berarti akan terjadi penurunan sekitar 2 hari berturut-turut. Dan bisa saja Pak Lo Keng Hong menyiapkan dana untuk melakukan pembelian kembali saat terjadi ARB. Tapi ingat, ini tetap hanya asumsi pribadi saja. Asumsi keempat, mau tambah beli saham yang lain.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa Pak Loh Keng Hong selain saham Cevin, beliau juga memiliki di kepemilikan saham-saham yang lain seperti BMTR, DILD, GJTL dan lain sebagainya. Nah, bisa saja beliau menjual sedikit kepemilikan di saham Cevin untuk membeli saham yang beliau sudah miliki seperti BMTR, DILD dan GJTL. Atau bisa juga beliau ingin membeli saham lain yang beliau belum miliki, yang mungkin kepemilikan sahamnya di bawah 5% atau bahkan belum dimiliki sama sekali dan beliau ingin mulai mencicil membelinya. Asumsi kelima, kurang puas dengan hasil RUPS. Seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa dividen yang dibagikan di tahun 2023 untuk tahun buku 2022 ini sangat besar. Bahkan, dividen yang dibagikan setara dengan 128% dari laba bersih tahun lalu, di mana 310 miliar, tapi mereka membagi dividen hingga 398 miliar. Itu artinya dividen yang dibagi lebih besar dari laba yang dicapai. Otomatis hal itu akan berpengaruh kepada berkurangnya saldo laba di komponen ekuitas perusahaan. Bisa teman-teman lihat di sini, dalam beberapa tahun terakhir saldo labanya terus meningkat dari tahun ke tahun, dari yang awalnya 3,7 menjadi 3,8 triliun rupiah. Dan jika dilakukan pembagian dividen melebihi pencapaian labanya, berarti akan terjadi pengurangan pada saldo labanya di komponen ekuitas. Dan mungkin bisa saja ini merupakan asumsi saya kenapa Pak Loh Keng Hong menjual sahamnya, yaitu karena beliau kurang setuju dengan pembagian dividen berdasarkan hasil RUPS yang dilakukan. Tapi ingat, ini juga hanya asumsi pribadi. Nah, apapun asumsinya, hanya Pak Loh Keng Hong yang mengetahui persis kenapa dia menjual saham tersebut. Apakah memang seperti pemberitaan yang mana beliau ingin menjual sedikit kepemilikan sahamnya, ataukah ada asumsi-asumsi lain atau alasan yang lain yang lebih besar dari pembicaraan tersebut? Hanya Pak Loh Keng Hong yang mengetahuinya. Dan mungkin kita hanya bisa berasumsi saja dan menerka-nerka alasan kenapa beliau menjual saham tersebut. Demikianlah pembahasan singkat dari video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.